Halo sahabatku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang kembali di Ruang Hikmah, tempat di mana kita akan menguji batas emosi dan menyaksikan pembalasan paling elegan. Pernahkah kalian membayangkan, seorang wanita yang dianggap penyakitan dan tak berguna, ternyata adalah seorang crazy rich dengan penghasilan 1 miliar rupiah per bulan? Inilah kisah Kinara, seorang istri yang ditinggalkan di ranjang rumah sakit saat sang suami, Gilang, mengklaim semua aset dan menikah lagi. Namun 2 hari kemudian, Gilang menelepon dengan panik karena seluruh kekayaannya lenyap begitu saja. Sebelum kita mulai, sahabat Ruang Hikmah, dukung dulu channel ini dengan klik like, subscribe. Semoga Tuhan angkat derajat orang sabar. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan tahun ini rezekimu lancar, hutang-hutangmu lunas, dan semoga kamu bisa membeli rumah impianmu. Tuliskan amin di kolom komentar, agar doa ini diaminkan oleh banyak orang dan menjadi nyata dalam hidupmu. Udara di ruang VIP rumah sakit itu begitu dingin. Bukan hanya karena pendingin ruangan yang terus menyala, tapi karena suasananya juga terasa beku. Perlahan, bunyi alat monitor detak jantung terdengar seperti dentuman waktu yang menandai setiap luka di hati Kinara. Ia terbaring lemah di ranjang, tubuhnya masih lemah setelah operasi besar seminggu lalu. Tapi di balik wajah pucatnya masih tersisa sedikit senyum. Senyum lembut seorang istri yang berharap suaminya akan datang menjenguk dengan kasih sayang. Namun siang itu, harapan itu hancur. Dalam satu ketukan pintu terbuka dengan keras. Langkah sepatu kulit terdengar tegas, diikuti aroma parfum asing yang tidak pernah dikenali Kinara sebelumnya. Ia menoleh perlahan dan di sanalah berdiri seorang pria yang dulu ia panggil suami. Gilang, tampan seperti biasa, berjas rapi dengan senyum sinis di wajahnya, dan di lengannya bergelayut seorang wanita muda dengan gaun ketat berwarna abu-abu perak. Stella, sekretaris di kantor Gilang yang baru bekerja beberapa bulan. Kinara menatap keduanya dalam diam. Matanya memerah, bukan karena sakit, tapi karena hatinya remuk. Gilang meletakkan map coklat di meja kecil di samping tempat tidur. Di sana tertulis jelas, surat cerai. Suasana seketika hening, hanya suara alat infus yang menetes pelan. Kinara mencoba berbicara, tapi tenggorokannya terasa kering. Gilang, ini apa? Suaminya tertawa kecil, nada suaranya seperti belati yang menusuk lembut. Ini surat kebebasanmu, Kinara. Aku sudah lelah hidup denganmu, istri penyakitan yang tak bisa memberi keturunan, tak bisa mendampingi karierku, dan hanya tahu tidur di rumah sakit. Stella tersenyum mengejek. Ia menepuk dada Gilang manja, lalu menatap Kinara dengan tatapan penuh kemenangan. Mulai hari ini, biarkan aku yang mengurus dia. Kamu istirahat saja di rumah sakitmu ini. Nada suaranya manis, tapi racunnya mematikan. Kinara menggenggam spray erat-erat, menahan tangis yang sudah sampai di tenggorokan. Namun yang paling menusuk bukan kata-kata itu, melainkan kalimat berikutnya yang meluncur dari mulut Gilang. Rumah, mobil, perusahaan, dan semua aset sudah kuambil, Kinara. Sudah kuatasnamakan diriku. Dan sebentar lagi akan kuhibahkan pada calon istriku yang baru. Ia menatap Stella dengan senyum puas. Mulai hari ini semuanya milik kita. Tetes air mata pertama akhirnya jatuh di pipi Kinara. Tapi bukan karena hancur, melainkan karena sadar selama ini ia telah mencintai orang yang salah. Selama bertahun-tahun, ia mempercayakan hidup, rahasia, dan bahkan hartanya kepada seorang pria yang ternyata hanya mencintai egonya sendiri. Kenapa, Gilang? Suaranya pelan, bergetar. Apa salahku padamu? Bukankah semua ini dulu milikku yang kuberikan padamu? Gilang tertawa sinis. Kau pikir aku bodoh? Semua aset itu atas namaku, Kinara. Kau hanya istri yang kebetulan punya tabungan. Sekarang semuanya sudah resmi jadi milikku, Kinara. Menutup mata sejenak, air matanya jatuh tanpa suara. Dalam hati, ia hanya mampu berdoa, Ya Allah, jika ini akhir dari kesabaranku, tolong beri aku kekuatan untuk melihat bagaimana Engkau membalas semua ini dengan keadilan-Mu. Stella lalu menggandeng tangan Gilang. Kita pergi, sayang.
Biarkan dia menikmati kesakitannya sendiri, Gilang mengangguk. Selamat tinggal, Kinara. Aku harap kau cepat sembuh, supaya bisa menonton berita pernikahanku. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Kinara seorang diri. Ruangan kembali sunyi, hanya tersisa suara monitor jantung yang berdetak stabil, irama yang kini terdengar seperti ejekan. Di luar jendela, cahaya matahari menembus tirai, memantul di pipinya yang basah. Ia menatap kosong ke langit-langit, mencoba memahami bagaimana seseorang yang pernah ia sebut cinta bisa berubah menjadi musuh dalam sekejap. Lama ia terdiam sebelum akhirnya mengambil ponselnya di meja kecil. Tangannya gemetar, tapi matanya mulai dingin. Ia membuka pesan dari kontak bernama Pak Dirga, Legal Advisor. Sebuah pesan lama tertera di sana. Semua dokumen kepemilikan masih atas nama Anda, Bu Kinara. Kami hanya meminjamkan akses sementara atas nama suami Anda, seperti instruksi Anda sebelumnya. Kinara tersenyum kecil. Senyum yang berbeda, penuh luka, tapi juga menyimpan api kecil yang mulai menyala. Ia membalas pesan itu dengan satu kalimat. Tolong siapkan semuanya. Aku ingin menyaksikan bagaimana orang serakah itu kehilangan segalanya. Darah di tubuhnya terasa mengalir kembali, bukan karena kesembuhan fisik, tapi karena semangat baru yang muncul dari rasa sakit terdalam. Ia sadar, mungkin Tuhan tidak sedang menghukumnya, melainkan sedang menyiapkan panggung untuk keadilan. Dan di hari itu, di antara aroma obat dan suara mesin infus, seorang wanita yang dianggap lemah, akhirnya terlahir kembali. Ia bukan lagi Kinara yang dulu, ia adalah wanita yang telah kehilangan segalanya, kecuali harga dirinya. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai ruang rawat, memantulkan kilau hangat di pipi Kinara. Matanya masih sembab, tapi kali ini bukan karena menangis, melainkan karena terlalu lama, menahan emosi yang akhirnya meledak dalam diam. Semalaman ia merenung, dan kini hatinya sudah tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang berbeda, sebuah ketenangan yang berbahaya. Tanda bahwa luka itu sudah berubah menjadi kekuatan. Tangannya yang masih lemah perlahan, meraih ponsel di atas meja kecil. Ia mengetik pesan dengan kalimat pendek namun tegas. Pak Dirga, aktifkan rencana B hari ini juga. Pesan itu terkirim. Dan dari situlah permainan yang selama ini ia pendam akhirnya dimulai. Kinara bukan wanita biasa. 5 tahun lalu sebelum menikah dengan Gilang, ia sudah menjadi direktur utama di sebuah perusahaan teknologi finansial besar. Namun karena cintanya, ia memilih untuk menyembunyikan semua itu. Ia ingin tahu apakah cinta Gilang tulus atau hanya tertarik pada kekayaannya. Untuk melindungi perusahaannya, Kinara menandatangani seluruh dokumen aset dengan status wakil kuasa, bukan pemilik utama. Semua tampak seperti milik Gilang di mata orang awam, padahal tidak ada satupun aset yang benar-benar atas namanya. Dan kini, rahasia itu menjadi pedang tajam yang siap berbalik. Di sisi lain kota, Gilang duduk di ruang kerjanya dengan senyum puas. Ia menatap layar komputer, menghitung saldo di rekening yang menurutnya kini seluruhnya miliknya. Stella berdiri di belakangnya, memijat bahu Gilang dengan lembut sambil berkata, "Sayang, akhirnya kamu bebas dari wanita itu. Kita bisa mulai hidup baru dengan semua yang dia tinggalkan." Gilang tertawa kecil. "Sudah saatnya kan? Aku yang kerja keras, aku yang pantas menikmati hasilnya." Ia tak sadar bahwa ucapannya baru saja menjadi awal dari kejatuhan paling pahit dalam hidupnya. Beberapa jam kemudian, ponselnya bergetar, notifikasi dari bank muncul bertubi-tubi. Ia mengernyit, awalnya mengira hanya gangguan sistem biasa. Namun setelah beberapa menit, wajahnya mulai tegang. Karena saldo di rekening utamanya mendadak berubah dari ratusan juta menjadi hanya 2 juta rupiah. "Apa-apaan ini?" teriaknya. Ia membuka rekening cadangan, sama. Lalu rekening deposito, number. Seluruh asetnya mendadak membeku. Tanpa alasan jelas, Gilang panik. Ia menelpon manajer banknya, suaranya naik 1 oktav. "Kenapa semua rekeningku diblokir? Aku pemilik utama perusahaan GSI." Namun, suara di seberang menjawab tenang, "Mohon maaf Pak, berdasarkan surat dari kuasa hukum, semua rekening sementara dibekukan karena adanya perintah langsung dari pemegang saham utama, Nyekinara Prameswari." Nama itu menggema di telinganya. Suara tawa Stella yang semula lembut kini berubah canggung. "Sayang, maksudnya bagaimana? Bukannya semua atas nama kamu?"
Gilang menatap layar komputernya dengan mata membesar. Ia baru sadar, nama yang tercantum di bawah setiap dokumen digital bukan dirinya, tapi Kinara Prameswari. Sementara itu, di ruang rawat rumah sakit, Kinara duduk tenang menatap layar tablet. Melalui video call, Pak Dirga melaporkan perkembangan. Semua aset berhasil ditarik kembali, Bu, termasuk rumah mewah di Menteng dan villa di Puncak. Kami juga sudah membekukan rekening perusahaan di bawah pengawasan Anda, sementara Gilang masih belum tahu kalau aksesnya sudah sepenuhnya dicabut. Kinara hanya mengangguk pelan. Baik, jangan lakukan apapun dulu, biarkan dia menikmati rasa panik itu. 2 hari saja cukup untuk membuatnya kehilangan arah. Nada suaranya datar, tapi sorot matanya tajam. Kini, wanita itu sudah bukan lagi korban, melainkan pemain utama dalam panggung pembalasan. Di sisi lain, Gilang masih berusaha keras menghubungi berbagai pihak. Ia menelepon pengacara, rekan bisnis, bahkan mencoba menjual beberapa saham perusahaan. Namun setiap dokumen yang ia buka, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, tidak ada satupun aset yang sah miliknya. Semuanya hanya titipan, semua yang ia banggakan hanyalah fata morgana. Di tengah kepanikan itu, Stella mulai menjauh. Ia menatap Gilang dengan wajah kesal. Jadi kamu bukan pemiliknya, kamu hanya numpang nama. Ya Tuhan, aku buang waktu dengan orang seperti kamu. Ia melempar cincin yang baru saja diberikan Gilang, lalu meninggalkannya begitu saja di ruang kerja yang kini seperti penjara bagi egonya sendiri. Gilang terduduk di lantai, kemejanya basah oleh keringat dingin. Ia memegang kepala, menatap sekeliling kantor yang dulu penuh dengan foto-foto kebahagiaan palsu, kini semua terasa kosong. Di meja, hanya tersisa satu map berisi surat cerai yang belum sempat ia kirim ke pengadilan. Tangannya bergetar menatap nama di lembar atas, pemohon Gilang Wicaksono. Nama itu kini terasa asing baginya sendiri, seperti nama seorang pria bodoh yang menandatangani kehancurannya dengan sukarela. 3 hari setelah meninggalkan Kinara di rumah sakit, Gilang berdiri di depan cermin besar di ballroom hotel Bintang 5. Jas hitamnya berkilau, dasinya sempurna, dan di tangannya ia memegang segelas sampanye. Hari itu, ia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Hari di mana ia akan menikah dengan wanita yang ia sebut cinta sejatinya, Stella. Musik lembut mengalun, para tamu bertepuk tangan, kamera berkilat, dan senyum palsu menghiasi setiap wajah. Untuk awal yang baru, kata Gilang sambil mengangkat gelasnya. Tamu-tamu bersorak. Ia tertawa lepas, meyakini bahwa hidupnya kini jauh dari masa lalu yang suram bersama Kinara. Ia tak tahu bahwa detik itu juga seluruh kebahagiaannya sedang dihitung mundur. Sementara di sisi lain kota, di sebuah apartemen sederhana dengan jendela besar yang menghadap langit Jakarta, Kinara duduk di kursi rotan, menatap tablet di pangkuannya. Di layar tampak siaran langsung pesta pernikahan Gilang dan Stella, acara besar yang diliput beberapa media lifestyle. Ia menatapnya tanpa ekspresi. Di sampingnya berdiri Pak Dirga, pengacaranya, dengan wajah tenang namun tajam. Semua sudah sesuai rencana, Bu, katanya pelan. Kita sudah memindahkan semua rekening atas nama perusahaan dan menutup akses Gilang ke seluruh aset pribadi. Bahkan sertifikat rumah yang dulu ia banggakan kini sudah kembali atas nama Anda. Kinara mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Biarkan mereka berpesta dulu, Pak Dirga. Aku ingin melihat wajah mereka ketika tahu bahwa seluruh kemewahan yang mereka pamerkan hari ini hanyalah pinjaman. Kembali ke ballroom. Stella berdiri di tengah panggung dengan gaun putih mewah yang penuh kilau kristal. Tangan Gilang menggenggamnya erat, seolah dunia milik mereka berdua. Lalu MC memanggil mereka untuk maju ke meja pemotongan kue. Lampu sorot menyorot wajah mereka yang penuh percaya diri. Namun di tengah sorak-sorai tamu, seorang panitia mendekati Gilang sambil berbisik panik. Pak, maaf, tapi pihak hotel baru saja menerima notifikasi pembayaran ballroom Bapak ditolak oleh pihak Bank Gilang mengerutkan dahi. Tidak mungkin, kartu saya unlimited. Sudah dicoba 3 kali, Pak. Semua ditolak. Wajah Gilang menegang. Ia mencoba tertawa menutupi kepanikan. Coba pakai kartu cadangan saya. Ia menyerahkan kartu lain. Namun 5 menit kemudian, panitia kembali dengan wajah pucat. Maaf, Pak. Semua kartu Bapak tidak bisa digunakan. Stella yang sedang memotong kue menatap bingung. Sayang, ada apa?
Tidak ada apa-apa, jawab Gilang tergesa, berusaha tetap tersenyum. Namun keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia mengambil ponselnya diam-diam, membuka aplikasi bank, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Saldo rekening utamanya kosong. Rekening perusahaan pun nihil. Semuanya lenyap seperti udara. Tamu-tamu mulai berbisik melihat ekspresi Gilang yang pucat. Stella mencoba menenangkan, tapi suaranya mulai gemetar. Gilang, jangan bilang ini benar. Tenang, aku bisa jelaskan, katanya gugup sambil memencet layar ponsel dengan tangan gemetar. Namun setiap kali mencoba login ke aplikasi keuangan, muncul pesan sama. Akses ditolak. Hubungi administrator utama. Ia tertegun. Administrator utama? Siapa? Dengan tangan gemetar, ia membuka salah satu email lama dan di sana tertulis nama yang seharusnya sudah ia lupakan, Kinara Prameswari, CEO and Owner. Gilang hampir menjatuhkan ponselnya. Wajahnya memucat, napasnya memburu. Ia segera menelpon sekretaris lamanya, suaranya bergetar. Maya, tolong buka dokumen perusahaan. Siapa yang tercatat sebagai pemilik utama GSI sekarang? Suara di seberang terdengar ragu. Masih sama apa? Ni Kinara Prameswari. Bukankah Bapak hanya pemegang kuasa sementara? Ballroom itu terasa berputar. Suara musik mendadak hilang di telinganya. Ia menatap Stella, yang kini menatapnya dengan wajah marah dan takut. Gilang, kamu bercanda? Katanya semua aset sudah kamu kuasai. Katanya rumah, mobil, semua sudah jadi milik kita. Gilang tak bisa menjawab. Ia hanya berdiri terpaku, tubuhnya kaku seperti patung. Tak lama kemudian, dua pria bersetelan hitam masuk ke ruangan. Mereka mendekati Gilang dan berbisik sopan, tapi tegas. Mohon maaf Pak Gilang, kami dari pihak hukum. Kami datang membawa surat penyitaan aset pribadi dan pemberitahuan pembatalan kontrak hotel. Semua properti yang digunakan hari ini terdaftar atas nama Nyonya Kinara Prameswari. Ruangan yang tadinya penuh tawa berubah menjadi lautan bisik-bisik. Tamu-tamu menatap, beberapa mulai merekam dengan ponsel. Stella berdiri terpaku di panggung, wajahnya memerah menahan malu. Gilang mencoba menjelaskan, namun suaranya tercekat. Tidak mungkin, semua ini punyaku. Stella menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik tajam. Bukan, Gilang, semua ini milik wanita yang kamu hina di rumah sakit itu? Ia melempar buket bunga ke lantai dan berjalan pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Gilang sendirian di tengah panggung yang kini berubah. Malam itu, langit Jakarta diselimuti mendung tipis. Di sebuah apartemen bergaya minimalis di pusat kota, Kinara duduk di depan meja kerja dari kayu jati. Di hadapannya terbuka laptop dengan deretan angka yang menari di layar, grafik, saham, laporan keuangan, semua dalam kendalinya. Lampu temaram dari sudut ruangan memantulkan cahaya lembut ke wajahnya, menegaskan ketenangan yang telah lama hilang. Kini, tak ada lagi sisa air mata. Yang tersisa hanyalah ketegasan, ketenangan, dan kesadaran bahwa setiap luka memiliki waktunya untuk sembuh, dan setiap kesombongan waktunya untuk jatuh. Di layar laptop, laporan terakhir dari Pak Dirga masuk. Selamat malam Bu Kinara, semua aset sudah resmi kembali atas nama Anda. Rekening pribadi Gilang kini minus karena denda penyalahgunaan kuasa hukum dan semua kontrak kerja yang dulu ia gunakan atas nama perusahaan Anda telah ditarik. Kinara tersenyum kecil, lalu menjawab pelan, baik, pastikan semua dokumen dialihkan secara permanen. Dan untuk rumah di Menteng yang dulu kami tinggali, jual saja. Saya tak mau menyimpan kenangan pahit di dinding megah itu. Baik Bu, lalu bagaimana dengan rencana Anda besok? Tanya Pak Dirga hati-hati. Kinara menatap jendela besar di samping meja, menatap cahaya gedung-gedung tinggi yang gemerlap di kejauhan. Besok, saya ingin dunia tahu, siapa sebenarnya Kinara Prameswari. Pagi berikutnya, media sosial dan portal berita dikejutkan oleh satu pengumuman besar. Perusahaan raksasa teknologi finansial KTEK Holdings mengumumkan CEO barunya. Nama yang muncul di layar besar konferensi pers itu membuat semua wartawan terperangah, Kinara Prameswari. Dalam balutan blazer putih dan hijab hitam sederhana, Kinara berdiri di podium dengan senyum tenang. Sorot matanya lembut tapi tegas. Ia menatap kamera,
lalu berbicara dengan suara yang dalam dan mantap. Saya pernah disakiti. Saya pernah dianggap tidak berguna, bahkan ditinggalkan saat terbaring sakit. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengingatkan bahwa perempuan yang sabar bukan berarti perempuan yang lemah. Ruangan hening. Setiap wartawan yang hadir menunduk, terpaku oleh karisma yang terpancar dari wanita itu. Dalam hitungan menit, namanya menjadi topik utama di seluruh media. Klip pidatonya viral di media sosial, jutaan orang menonton, ribuan berkomentar, memuji keteguhan hatinya. Sementara itu, di kontrakan sempit di pinggiran kota, Gilang menatap layar televisi dengan wajah hancur. Tangannya gemetar saat melihat wanita yang dulu ia hina, kini berdiri di atas panggung kebesaran. Satu kalimat dari siaran itu menusuk hatinya dalam-dalam. Kekayaan bukan diukur dari seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa kuat kita berdiri saat kehilangan segalanya. Gilang menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sementara di sampingnya, Bu Maya, ibunya, menatap kosong layar televisi. Air matanya jatuh tanpa suara. "Anakku, apa yang sudah kamu lakukan?" Sore harinya, Kinara duduk di ruang kantornya yang baru. Ruangan itu luas, dindingnya kaca, dan pemandangan kota terbentang luas. Namun yang paling mencuri perhatian adalah figura kecil di meja kerjanya, foto dirinya dengan tulisan sederhana, "Ingat siapa kamu sebelum dunia mencoba mengubahmu." Ia membuka laptop, membaca laporan pendapatan terbaru perusahaan. Keuntungan bersih bulan itu mencapai 1 miliar rupiah. Kinara tersenyum, lalu menatap keluar jendela. "Lucu," gumamnya pelan. "Angka yang dulu membuat seseorang serakah, kini menjadi simbol ketenangan bagiku." Ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul. Namun ia tahu siapa yang menelepon. Ia mengangkat perlahan. "Kinara, ini aku, Gilang." Suara itu terdengar serak, nyaris berbisik. "Aku tahu aku tak pantas bicara, tapi aku hancur. Aku kehilangan segalanya. Aku hanya ingin minta maaf untuk semua yang telah kulakukan." Kinara terdiam beberapa detik, lalu menjawab lembut namun dingin. "Gilang, apa kamu tahu rasanya ditinggalkan saat tubuhmu belum bisa berdiri, saat kamu berjuang antara hidup dan mati?" Ia berhenti sejenak, menahan napas. "Aku tak pernah dendam, Gilang. Tapi sekarang aku paham bahwa Tuhan tidak perlu marah untuk menghukum seseorang. Dia hanya perlu mengembalikan segalanya ke tangan yang benar." Telepon itu terputus. Kinara meletakkannya perlahan, lalu menatap langit sore dari balik jendela. Cahaya matahari terakhir hari itu jatuh di wajahnya, memantulkan kehangatan lembut. Ia menutup mata dan berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan. Karena Engkau tunjukkan bahwa harga diri jauh lebih berharga dari harta." Hari itu menjadi hari kebangkitan Kinara. Ia tak lagi hanya seorang istri yang disakiti, tapi seorang wanita yang menemukan makna sejati dari kekuatan dan keteguhan hati. Dan bagi dunia, ia menjadi simbol bahwa kesabaran seorang wanita bisa mengubah luka menjadi kemuliaan. Kini, ia bukan lagi korban. Ia adalah bukti bahwa ketika seorang wanita bangkit dari keterpurukan, hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan itu berubah menjadi hari yang paling memalukan dalam hidup Gilang. Di ballroom megah Hotel Bintang 5 yang masih dipenuhi tamu, suasana kini tegang. Musik romantis yang tadinya mengalun telah berhenti, digantikan oleh bisik-bisik kebingungan. MC tak berani bicara, panitia saling pandang, dan Stella berdiri di tengah panggung dengan wajah merah padam, menatap Gilang yang sibuk menelepon dengan ekspresi putus asa. Namun puncak dari kekacauan itu baru saja dimulai. Beberapa menit kemudian, 2 orang pria berjas hitam kembali masuk ke dalam ruangan. Kali ini dengan membawa surat resmi berstempel emas. Salah satu dari mereka naik ke atas panggung dan berbicara lantang. "Mohon perhatian, kami dari firma hukum Dirga & Partners, mewakili pemilik sah perusahaan K-Tech Holdings dan seluruh aset pribadi yang digunakan dalam acara ini." Ruangan mendadak hening. Gilang menoleh cepat, wajahnya memucat. Semua mata kini tertuju pada pria itu.
Dengan ini kami sampaikan, lanjutnya, seluruh properti, kendaraan, dan rekening yang selama ini digunakan oleh Saudara Gilang Wicaksono telah dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Ibu Kinara Prameswari. Seketika suara tamu-tamu bergemuruh, beberapa orang menutup mulut karena terkejut, sementara yang lain berbisik pelan, "Itu istrinya yang dulu dia tinggalkan, kan?" Astaga, berarti semua yang dia pamerkan ini bukan miliknya? Gilang hanya berdiri kaku. Napasnya terasa berat, sementara Stella menatapnya dengan tatapan tak percaya. "Gilang, apa maksud semua ini?" Suaranya melengking. "Katanya kamu sudah urus semuanya. Katanya kamu yang punya semuanya." Gilang mencoba bicara, tapi suaranya nyaris tak keluar. "Stella, aku bisa jelaskan." Namun sebelum sempat menjelaskan, layar besar di belakang panggung menyala tiba-tiba. Sebuah video konferensi muncul menampilkan wajah seorang wanita berhijab sederhana dengan ekspresi tenang, Kinara. Sontak seluruh ruangan terdiam, semua mata terpaku pada layar. Kinara tersenyum tipis sebelum berbicara. "Saya minta maaf karena tidak bisa hadir secara langsung," ucapnya dengan suara lembut namun tajam. "Tapi saya pikir ini waktu yang tepat untuk mengumumkan sesuatu." Gilang gemetar. "Tidak, jangan lakukan ini," bisiknya pelan tapi sudah terlambat. Kinara melanjutkan, matanya menatap lurus ke kamera, seolah menembus hati setiap orang yang mendengarnya. 5 tahun lalu, saya mempercayakan sebagian besar aset saya kepada suami saya. Bukan karena bodoh, tapi karena saya percaya. Dan hari ini, saya hanya ingin membuktikan bahwa kepercayaan tidak untuk disalahgunakan. Ia berhenti sejenak. Senyumnya tak berubah, tapi sorot matanya menusuk. "Kepada semua yang hadir di ruangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kinara Prameswari, pemilik dan CEO perusahaan Ketek Holdings. Semua yang digunakan untuk pesta hari ini, ballroom, perhiasan, bahkan mobil pengantin, adalah bagian dari aset perusahaan saya." Ruangan seketika bergemuruh. Beberapa tamu menutupi wajah. Ada yang merekam, ada pula yang memandangi Gilang dengan pandangan iba. Stella ternganga, wajahnya memucat seolah darahnya hilang seketika. Sementara Gilang hanya bisa menatap layar besar itu, matanya kosong, pikirannya kacau. Kinara menatap kamera, lalu tersenyum lembut. "Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun, saya hanya ingin mengingatkan bahwa saat seseorang menindas orang yang lemah, dia lupa bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Kadang balasannya datang bukan dengan petir, tapi dengan kenyataan." Suasana berubah menjadi riuh. Beberapa tamu meninggalkan ruangan, sebagian lagi menatap Stella dengan pandangan sinis. Stella menatap Gilang dengan mata berlinang, suaranya pecah. "Jadi, semua ini hanya kebohongan?" Ia menampar Gilang di depan semua orang, lalu berlari keluar sambil menangis. Gilang berdiri sendirian di tengah panggung, dikelilingi tatapan tajam para tamu. Ia mencoba berbicara, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Seorang pria paruh baya, salah satu tamu kehormatan, mendekat dan berbisik pelan di telinganya. "Anak muda, jangan pernah mengira keberuntungan akan bertahan di atas kebohongan, karena cepat atau lambat, kebenaran selalu punya jalannya sendiri." Di layar, Kinara menutup pernyataannya dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak akan lupa, karena dari pengkhianatanlah saya belajar tentang nilai harga diri." Ia tersenyum, lalu menambahkan, "Dan bagi siapapun yang pernah diremehkan, ingatlah, kamu tidak perlu membalas dengan amarah. Cukup buktikan bahwa kamu bisa berdiri, bahkan saat orang lain berharap kamu jatuh." Layar padam, namun kata-katanya masih menggema di seluruh ruangan. Malam itu, pesta pernikahan yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan berubah menjadi panggung keadilan. Setiap tamu pulang dengan wajah penuh keheranan, membawa cerita yang tak akan terlupakan. Dan Gilang, pria yang dulu berteriak dengan kesombongan. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika 2 mobil hitam berhenti di depan rumah mewah bergaya klasik di kawasan Menteng. Gerbang besi yang dulu selalu dijaga satpam pribadi, kini terbuka lebar tanpa sambutan. Dari dalam rumah, suara gaduh terdengar, suara Bu Maya, Ibu Gilang yang berteriak histeris pada petugas berseragam. "Tidak, kalian tidak bisa mengambil rumah ini rumah anak saya." Salah satu petugas menjawab tenang, "Maaf Bu, berdasarkan surat kepemilikan dan perintah pengadilan,
Properti ini bukan atas nama Gilang Wicaksono, melainkan miliknya Kinara Prameswari Bumaya. Membeku sejenak. Nama itu seperti petir yang menyambar. Wajahnya memucat. Kinara, istri penyakitan itu, mustahil. Rumah ini dibangun dari kerja keras anak saya. Namun petugas hanya menunduk sopan sambil menyerahkan salinan surat resmi lengkap dengan cap pengadilan. Segala dokumen sudah diverifikasi, Bu. Mohon segera mengosongkan rumah ini dalam waktu 24 jam. Dari lantai atas, Gilang menatap semua itu dengan mata kosong. Ia belum tidur semalaman, tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Pakaian pengantin yang kemarin masih tergantung di kursi, penuh debu dan noda tumpahan sampahnya. Stella sudah pergi sejak malam itu, meninggalkan pesan singkat di ponselnya. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan. Sekarang, satu demi satu, dunia Gilang runtuh. Mulai dari perusahaan, rekening, mobil, dan kini rumah mewah yang dulu ia banggakan sebagai simbol kejayaannya. Ia menatap sekeliling ruangan, meja marmer, lampu gantung kristal, lukisan mahal, semuanya dibeli dengan uang Kinara. Ia baru sadar, selama ini dirinya hanyalah tamu dalam rumah yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Bumaya masih berusaha melawan. Ia menangis, menahan salah satu petugas. Tolong beri kami waktu. Anak saya baru saja kehilangan segalanya. Jangan begini, nak, jangan begini. Namun suara lembut di belakangnya membuat semua berhenti. Beri mereka waktu 2 hari, ucap seorang wanita dengan suara tenang. Semua menoleh. Di ambang pintu berdiri Farah, sahabat sekaligus sekretaris pribadi Kinara. Ia tampil sederhana, mengenakan blazer abu-abu dan hijab hitam polos. Tatapannya tajam, tapi bukan kebencian yang terlihat di sana, melainkan belas kasihan. Bumaya menatapnya dengan marah. Kamu orang suruhannya Kinara, ya? Dia tega sekali mengusir ibu mertua sendiri? Farah menghela napas, lalu menjawab dengan nada lembut tapi tegas. Bumaya, saya di sini bukan untuk mengusir. Saya hanya menjalankan keputusan hukum. Dan percayalah Bu Kinara tidak pernah berniat membalas dendam. Dia hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi miliknya. Tapi rumah ini, semua kenangan kami di sini, seru Bumaya sambil menangis. Farah menatapnya dalam diam, lalu menjawab pelan, Bu, kenangan tidak bisa disita, tapi keserakahan bisa menghancurkan segalanya. Sementara itu, Gilang turun perlahan dari tangga. Langkahnya berat, matanya kosong. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap Farah dengan suara serak. Dia masih marah padaku, ya? Farah menggeleng pelan. Tidak, Gilang. Dia tidak marah. Dia hanya selesai kata-kata itu menghantam seperti pukulan. Dia tidak marah, dia hanya selesai. Begitu kalimat itu keluar, seolah seluruh kekuatan Gilang runtuh. Ia terduduk di lantai marmer, menatap foto lama dirinya dan Kinara yang masih tergantung di dinding. Foto pernikahan mereka dulu, saat senyum di wajah Kinara masih tulus dan tatapan matanya masih penuh cinta. Kini foto itu menjadi saksi betapa cinta yang tidak dijaga bisa berubah menjadi kutukan. Bumaya memeluk anaknya, menangis tanpa suara. Anakku, apa yang sudah kamu lakukan? Dia wanita baik, dia selalu sabar padamu. Gilang menunduk, suaranya pecah. Aku pikir aku lebih hebat darinya, Bu. Aku pikir aku bisa hidup tanpa dia. Farah menatap pemandangan itu dengan tatapan iba. Ia tahu Kinara tidak akan pernah datang melihat adegan ini, karena bagi Kinara, balasan terbaik bukanlah air mata musuh, tapi ketenangan hatinya sendiri. Beberapa jam kemudian, tim logistik mulai memindahkan barang-barang ke dalam truk. Farah berjalan keluar, menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Ia mengirim pesan singkat ke Kinara. Selesai, Bu. Rumah sudah kembali menjadi milik Anda. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Baik, Farah. Biarkan mereka tinggal 2 hari lagi. Jangan ada yang disakiti. Saya hanya ingin menutup buku lama, bukan membuka luka baru. Farah tersenyum kecil. Dalam hati, ia kagum pada sahabatnya itu. Betapa luar biasanya hati seorang wanita yang sudah dilewati badai sebesar itu, tapi tetap memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Gilang duduk di teras, memandangi halaman yang dulu begitu ia banggakan. Sekarang hanya kesunyian yang tersisa. Ia menggenggam setangkai bunga mawar kering, sisa dari buket pernikahannya dengan Kinara dulu. Bibirnya bergetar, menahan sesal. Kinara, kau menang. Tapi bukan karena kau merebut kembali hartamu, melainkan karena aku baru sadar, aku Yan.
Beberapa minggu setelah kejadian itu, nama Kinara Prameswari mendadak menjadi topik hangat di seluruh negeri. Kisah tentang seorang istri yang ditinggalkan di rumah sakit, namun kemudian bangkit sebagai CEO sukses dengan penghasilan miliaran, menyebar cepat di media sosial. Namun di balik gemuruh berita itu, Kinara tetap hidup dengan tenang, tanpa unggahan pamer, tanpa balasan kasar, tanpa satupun kata hinaan kepada masa lalunya. Hingga suatu pagi, sebuah stasiun televisi nasional menghubunginya. Mereka memintanya hadir dalam acara Figur Inspiratif Indonesia, program bergengsi yang sering menampilkan sosok perempuan tangguh dan berpengaruh. Awalnya Kinara menolak, ia tak ingin menjadikan Luka sebagai tontonan. Namun setelah berpikir panjang, ia sadar mungkin inilah saatnya berbagi kisah, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menyembuhkan banyak hati yang pernah tersakiti seperti dirinya. Hari wawancara itu tiba. Studio televisi tampak megah dengan pencahayaan lembut dan suasana hangat. Kinara datang mengenakan blazer putih sederhana dan hijab krem yang rapi. Wajahnya tenang, matanya jernih, langkahnya mantap. Tak ada kesan dendam atau sombong, hanya aura ketenangan yang memancar dari dalam dirinya. Host acara itu, seorang jurnalis senior bernama Mira, menyambutnya dengan senyum ramah. Selamat datang Ibu Kinara, terima kasih sudah berkenan hadir. Harus kami akui, kisah Anda sudah menyentuh jutaan orang di luar sana. Kinara tersenyum lembut. Terima kasih Mbak Mira, saya bukan siapa-siapa, saya hanya perempuan biasa yang kebetulan diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Suasana studio hening. Semua kamera menyorot wajahnya. Mira lalu membuka pertanyaan pertama. Banyak orang ingin tahu, Ibu. Apa yang membuat Anda tetap bisa berdiri ketika dunia seolah meninggalkan Anda? Kinara menarik napas pelan, lalu menatap kamera. Saya dulu berpikir kekuatan itu datang dari kemarahan, tapi ternyata kekuatan sejati datang dari penerimaan. Ketika kita berhenti menuntut penjelasan dari orang yang menyakiti kita dan mulai berdamai dengan takdir Tuhan, di sanalah kekuatan sebenarnya muncul. Mira terdiam sejenak. Di kursi penonton, beberapa orang tampak menahan haru. Kinara melanjutkan dengan suara lembut, tapi penuh keyakinan. Saya pernah ditinggalkan di rumah sakit dalam keadaan nyaris tak bisa berdiri. Hari itu saya pikir hidup saya selesai. Tapi ternyata, Tuhan baru saja menyiapkan babak baru. Kadang, jalan menuju kekuatan dimulai dari kehancuran. Mira tersenyum kagum. Dan sekarang Anda dikenal sebagai CEO sukses dengan pendapatan fantastis. Bagaimana rasanya membuktikan kepada dunia bahwa Anda bisa bangkit? Kinara tersenyum, kali ini lebih hangat. Jujur saja, saya tidak pernah punya niat membuktikan apapun. Saya hanya ingin bekerja dengan hati, membantu orang lain agar tidak mengalami apa yang pernah saya alami. Kalau akhirnya dunia melihat saya berhasil, itu hanya bonus dari Tuhan. Karena bagi saya, kemenangan sejati bukan ketika saya kaya, tapi ketika saya bisa memaafkan tanpa harus melupakan. Kata-katanya membuat studio seolah berhenti berdetak. Beberapa kru di belakang layar ikut menunduk, menyeka air mata. Di layar kaca, jutaan penonton di rumah terdiam, menyimak kisah yang bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang kekuatan jiwa seorang wanita yang memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Di tempat lain, jauh dari gemerlap studio, Gilang menonton tayangan itu dari televisi kecil di kontrakannya. Rambutnya berantakan, wajahnya letih. Namun pandangannya tak lepas dari layar saat Kinara berkata, saya tidak menyalahkan siapapun, karena tanpa masa lalu itu, saya tidak akan mengenal diri saya sendiri. Kadang, orang yang menyakiti kita sebenarnya adalah guru terbaik dalam hidup kita. Air mata Gilang jatuh, mengalir perlahan di pipinya. Ia berbisik pelan, kamu benar Kinara. Aku memang gurumu yang paling buruk. Bu Maya, yang duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. Nak, lihat dia, wanita yang kamu remehkan dulu, sekarang berdiri di atas kehormatannya sendiri. Gilang hanya mengangguk pelan, matanya basah. Ia sadar, tidak ada maaf yang cukup besar untuk menebus apa yang telah ia lakukan. Sementara itu di studio, wawancara hampir berakhir. Mira menatap Kinara dan berkata, kalimat terakhir, Bu Kinara. Apa pesan Anda untuk semua perempuan di luar sana yang mungkin sedang merasa kalah, disakiti, atau ditinggalkan? Kinara tersenyum lembut, lalu menatap kamera dengan mata berkilau. Untuk semua perempuan di luar sana, jangan biarkan luka membuatmu berhenti percaya pada kebaikan. Jika seseorang meninggalkanmu,
Jangan buru-buru menyalahkan dirimu sendiri. Kadang Tuhan menyingkirkan orang yang salah agar kamu bisa menemukan dirimu yang sebenarnya. Ingatlah, perempuan sabar tidak kalah. Ia hanya sedang disiapkan untuk menang dengan cara yang lebih indah. Sorak tepuk tangan menggema di studio. Mira berdiri dan memeluk Kinara, matanya berkaca-kaca. Hujan turun deras malam itu, membasahi gang sempit di kawasan padat penduduk Jakarta Timur. Lampu jalan redup, sebagian berkedip, sebagian padam. Di salah satu rumah kontrakan kecil dengan tembok kusam dan atap bocor, seorang pria duduk bersila di lantai semen yang dingin. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan pakaian yang ia kenakan tampak lusuh. Dialah Gilang, pria yang dulu hidup di rumah mewah dengan mobil sport dan jas mahal. Kini, ia bahkan kesulitan membayar sewa kontrakan. Di pojok ruangan, Bu Maya terbaring di kasur tipis, batuknya sesekali pecah di antara suara hujan di luar. Perempuan itu dulu dikenal angkuh, terbiasa memerintah asisten rumah tangga dan memandang rendah semua orang di bawahnya. Namun kini, tak ada lagi kemewahan, tak ada pelayan, tak ada meja makan besar, hanya dapur kecil dan panci berisi air, rebusan, jagung. "Bu, ibu udah minum obat?" tanya Gilang dengan suara pelan. Bu Maya tersenyum lemah. "Sudah, Nak, tapi ibu tidak apa-apa. Ibu cuma kangen rumah kita dulu." Gilang menunduk, menggenggam tangannya erat. "Itu bukan rumah kita, Bu. Itu rumah Kinara. Kita cuma numpang sombong di sana." Bu Maya terdiam. Air matanya menetes perlahan. Dulu ibu sering menghina dia. Padahal kalau bukan karena Kinara, kita nggak pernah hidup senyaman itu. "Ibu minta maaf, Nak. Ibu yang salah." Ibu terlalu buta oleh gengsi. Gilang menghela napas panjang, menatap hujan di luar jendela kecil. Suara air yang menetes dari atap bocor mengiringi pikirannya yang berantakan. Ia teringat semua, tawa sombongnya di pesta pernikahan, kalimat kasarnya saat menceraikan Kinara, dan wajah perempuan itu yang tetap sabar meski hatinya disayat. Sekarang, semua itu datang kembali seperti bayangan yang menolak pergi. Pagi harinya, Gilang berjalan menyusuri gang, membawa 2 bungkus nasi uduk dan segelas teh plastik untuk ibunya. Tangannya yang dulu terbiasa memegang kartu kredit, kini memegang uang receh, hasil membantu orang parkir di minimarket dekat kontrakan. Beberapa tetangga yang mengenalnya dulu sebagai bos sukses, kini hanya menatap iba tanpa kata. "Bang Gilang ya, dulu yang di rumah besar Menteng itu?" Ia hanya mengangguk lemah, tersenyum tipis. "Mantap ya sekarang, Bang. Hidup lebih sederhana," ucap seorang bapak warung sambil tertawa kecil. Mencoba bersikap sopan, Gilang ikut tersenyum, tapi hatinya menjerit. Ia tahu, tawa itu bukan ejekan, tapi cermin dari karma yang datang tanpa perlu dihina. Malamnya, ketika Bu Maya tertidur, Gilang menatap layar ponsel tuanya. Ia membuka YouTube, menonton ulang rekaman wawancara Kinara di televisi. Di layar, Kinara tampak tenang dengan senyum lembut yang dulu sangat ia kenal. Ia berbicara dengan percaya diri, membagikan kisah hidupnya tanpa menyebut satupun nama orang yang telah menyakitinya. Kadang, orang yang paling kita cintai bisa jadi ujian terbesar dalam hidup kita. Tapi kalau kita belajar melepas, Tuhan akan menggantinya dengan kekuatan yang tak kita sangka. Gilang tak sanggup menahan air mata. Suaranya parau saat berbisik. Dia masih bisa bicara seindah itu setelah semua yang aku lakukan padanya. Tuhan, betapa hinanya aku. Ia mematikan ponsel dan menatap langit-langit kusam kontrakan itu. Hujan belum reda. Air menetes tepat di atas ember yang ia taruh semalam. "Kinara, kamu menang," gumamnya pelan. "Tapi kamu menang dengan cara yang paling indah. Dan aku kalah dengan cara paling menyakitkan." Hari demi hari berlalu. Bu Maya semakin lemah, batuknya semakin parah. Suatu sore, Gilang duduk di samping ibunya, mengusap tangannya. "Bu, kalau nanti aku nggak bisa bahagiain ibu, aku minta maaf." Bu Maya menatap anaknya dengan mata berkaca. "Kamu sudah belajar dari kesalahanmu, Nak. Itu cukup. Tuhan pasti masih sayang." Gilang mengangguk, namun hatinya penuh penyesalan. Ia sadar, semua doa dan tangisnya tak akan bisa mengembalikan apapun. Yang hancur sudah hancur,
yang pergi tak akan kembali. Sementara itu, di sebuah ruang pertemuan besar di gedung tinggi, Kinara sedang menandatangani kontrak kerja sama dengan investor asing. Ia tampak anggun dalam balutan busana profesional, dikelilingi wartawan dan kamera. Namun di balik senyumnya, ada kedewasaan yang lahir dari penderitaan. Setiap tepuk tangan yang ia terima hari itu bukan hanya untuk keberhasilannya, tetapi juga untuk luka-luka yang ia ubah menjadi kekuatan. Setelah acara berakhir, ia duduk di ruang kerjanya yang tenang. Di mejanya ada sepucuk surat. Surat itu dari Gilang. Isinya pendek, hanya beberapa kalimat. Kinara, aku tahu aku tak pantas menatapmu lagi, tapi jika suatu hari aku pergi dari dunia ini, aku ingin kamu tahu, penyesalanku bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan perempuan yang dulu tulus mencintaiku. Kinara menatap surat itu lama. Tak ada air mata, hanya senyum kecil dan bisikan pelan. Semoga kamu menemukan kedamaianmu sendiri, Gilang. Aku sudah menemukan milikku. Hari itu, langit Jakarta tampak kelabu. Gerimis turun perlahan, seperti ikut merasakan beban yang akan berakhir. Di gedung pengadilan agama, kerumunan wartawan sudah menunggu. Beberapa kamera siaga di depan pintu, menanti sosok yang sejak berminggu-minggu jadi sorotan publik, Kinara Prameswari, wanita yang kisah hidupnya mengguncang banyak hati. Pukul 10 pagi, sebuah mobil hitam berhenti di halaman pengadilan. Pintu terbuka, dan Kinara keluar dengan langkah anggun. Ia mengenakan blazer hitam sederhana dan hijab putih bersih. Wajahnya tenang, tanpa riasan berlebihan. Matanya lembut, tapi sorotnya tegas, seperti seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu, dan kini datang bukan untuk menang, tapi untuk menyelesaikan. Di sisi lain, Gilang datang dengan langkah gontai. Kemejanya lusuh, wajahnya tampak lelah, dan matanya sembab karena kurang tidur. Ia menunduk dalam setiap langkah, seolah malu menatap dunia. Tak ada lagi keangkuhan, tak ada lagi gengsi. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa penyesalan yang tak bisa dihapus waktu. Sidang dimulai. Ruangan hening. Hanya terdengar suara hakim yang membuka berkas perkara perceraian mereka. Suara itu datar, formal, tanpa emosi, namun bagi keduanya, setiap kalimat terasa seperti lembar terakhir dari sebuah buku yang pernah mereka tulis bersama. Saudara Gilang Wicaksono, apakah Anda masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Gilang terdiam lama. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. Saya ingin, Yang Mulia, tapi saya tahu saya sudah terlalu banyak menyakiti dia. Saya tidak pantas lagi memohon apapun. Kalau ini takdirnya, saya terima. Hakim menatap Gilang sebentar, lalu menoleh ke arah Kinara. Nyalas Kinara Prameswari, bagaimana tanggapan Anda? Kinara menatap Gilang. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Mereka berdua pernah duduk berdampingan di ruang tamu rumah yang sama, pernah tertawa di meja makan yang sama, dan pernah saling berjanji untuk sehidup semati. Kini, semua itu tinggal kenangan yang berdebu. Yang Mulia, ucap Kinara lembut. Saya sudah memaafkan dia jauh sebelum sidang ini dimulai. Saya tidak datang untuk menuntut balas atau memenjarakan siapapun. Saya hanya ingin menutup buku lama agar kami berdua bisa menulis hidup baru masing-masing tanpa beban. Ruangan terdiam. Beberapa orang di bangku pengunjung menunduk, terharu. Gilang menatap wanita itu dengan mata basah, lalu berbisik pelan, "Terima kasih Kinara, karena bahkan setelah semua yang kulakukan, kamu masih sebaik itu." Kinara tersenyum kecil. Senyum yang dulu selalu ia tahan di tengah air mata, kini muncul tanpa beban. "Gilang," ucapnya pelan, "aku dulu berpakaian sederhana agar kamu mencintaiku karena aku, bukan karena uangku. Tapi ternyata kamu bahkan tidak bisa mencintaiku ketika aku sedang sakit." Kalimat itu meluncur seperti angin, tenang tapi memukul telak. Gilang menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh di atas meja. Ia tahu tidak ada kata yang bisa menebus kesalahannya, tidak ada waktu yang cukup untuk memperbaikinya. Hakim menghela napas panjang. Setelah beberapa saat, palu diketuk 3 kali.
Dengan ini, pengadilan memutuskan pernikahan antara saudara Gilang Wicaksono dan Nyi Kinara Prameswari resmi dinyatakan berakhir. Segala aset yang disengketakan tetap menjadi milik sah Nyi Kinara Prameswari. Ketukan palu itu menggema seperti gema terakhir dari masa lalu mereka. Beberapa wartawan di luar sudah mulai menulis berita. Namun bagi Kinara, itu bukan akhir yang menyakitkan. Justru itulah awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Ia berdiri pelan, menatap Gilang yang masih terisak di kursinya. "Jaga ibumu baik-baik, Gilang," katanya lembut. "Dan jaga dirimu. Aku tidak ingin melihatmu jatuh lebih dalam." Gilang mendongak, matanya penuh air. "Kinara, apa kamu benar-benar sudah tidak punya rasa sedikit pun untukku?" Kinara tersenyum tenang. "Rasa itu sudah berubah, Gilang. Bukan cinta lagi, tapi belas kasihan. Dan dari belas kasihan itu, aku berdoa semoga kamu menemukan jalan pulang, bukan padaku, tapi pada Tuhan." Kinara melangkah keluar ruang sidang. Begitu pintu terbuka, sorotan kamera langsung menyambutnya. Wartawan berteriak menanyakan berbagai hal, tapi Kinara hanya berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara lembut, "Saya tidak kehilangan suami, saya hanya kehilangan seseorang yang tidak bisa menghargai saya. Dan bagi semua perempuan di luar sana, percayalah, tidak ada air mata yang sia-sia. Kadang kesedihan adalah cara Tuhan memurnikan hati kita sebelum memberi kebahagiaan yang sebenarnya." Kalimat itu viral ke seluruh negeri. Banyak wanita yang menontonnya menangis dan merasa terinspirasi. Kinara bukan hanya memenangkan harta dan kehormatan, tapi juga memenangkan dirinya sendiri dan harga diri semua wanita yang pernah diremehkan. Sementara itu, Gilang masih duduk di ruang sidang yang mulai sepi. Ia menatap kursi kosong di seberang yang baru saja ditinggalkan Kinara. Air matanya terus jatuh, tapi kali ini bukan karena marah. Beberapa bulan telah berlalu sejak palu hakim diketukkan dan nama Kinara resmi terlepas dari Gilang. Musim hujan hampir usai, namun hidup Gilang tetap seperti langit mendung, redup, sepi, dan tak kunjung cerah. Kontrakan kecil yang ia tempati bersama ibunya kini semakin sunyi. Dinding mulai berjamur, genteng bocor, dan aroma obat batuk selalu memenuhi udara. Bu Maya duduk di kursi kayu, tubuhnya semakin kurus, kulit tangannya keriput, dan napasnya tersengal pelan. Namun di balik kelemahan itu, matanya memancarkan rasa sesal yang dalam. Sesekali ia memandangi foto lama yang ditempel di dinding, foto Gilang dan Kinara saat pernikahan mereka dulu. Keduanya tampak tersenyum bahagia, seolah dunia hanya milik mereka. Kini, foto itu seperti potongan masa lalu yang tak akan pernah kembali. "Gilang," suara Bu Maya serak, pelan. "Kalau waktu bisa diulang, ibu akan peluk Kinara lebih dulu, bukan mengusirnya." Gilang yang sedang duduk di lantai menunduk dalam-dalam. "Ibu jangan ngomong gitu. Semua ini salah aku. Aku yang hancurin semuanya." Ia menggenggam tangan ibunya erat. Air matanya jatuh, tapi ia tidak lagi berusaha menahannya. "Dulu kamu sombong," kata Bu Maya lirih. "Ibu juga ikut sombong. Kita pikir harta dan gengsi bisa bikin kita bahagia. Ternyata justru itu yang bikin kita miskin. Bukan cuma di dompet, tapi di hati." Hening sejenak. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Gilang menatap lantai, suaranya parau. "Ibu, aku mimpiin Kinara lagi. Dia datang tapi nggak ngomong apa-apa. Cuma senyum terus pergi. Aku kejar tapi langkahku berat. Begitu aku sampai, dia udah hilang." Bu Maya tersenyum lemah. "Itu bukan mimpi, Nak. Itu cara Tuhan bilang, kamu harus belajar melepaskan." Hari demi hari berlalu. Gilang mulai bekerja sebagai sopir ojek online. Motor bututnya menjadi saksi dari perjalanan panjang menebus kesalahan. Di setiap lampu merah, di setiap penumpang yang ia antar, hatinya terus berbisik pelan. "Andai waktu bisa diulang, aku akan memperlakukan Kinara seperti wanita yang paling berharga di dunia." Namun waktu tak bisa diulang. Ia hanya bisa menatap cermin helmnya dan melihat wajah sendiri, wajah seorang pria yang dulu punya segalanya, kini hanya punya penyesalan. Suatu sore, hujan turun deras.
Ia baru saja mengantar penumpang ke daerah Sudirman. Saat berhenti di sebuah lampu merah, matanya tak sengaja menangkap billboard besar di atas gedung tinggi. Foto Kinara dengan tulisan besar di bawahnya, Women of the Year, Inspirasi Perempuan Indonesia. Dadanya sesak. Ia menepi ke pinggir jalan, memandangi wajah wanita itu dari jauh. Masih sama, tapi kini lebih kuat, lebih berwibawa, lebih hidup. Air matanya menetes di bawah helm. Ia tertawa getir. Lihat kamu sekarang, Kinara. Kamu gak cuma bangkit, kamu terbang. Beberapa minggu kemudian, keadaan Bu Maya semakin memburuk. Tubuhnya mulai sulit digerakkan. Di suatu malam yang sunyi, ia memanggil Gilang dengan suara lirih. Nak, kalau nanti ibu gak ada, datanglah ke Kinara. Minta maaf bukan karena ibu ingin dia kembali, tapi supaya kamu bisa tenang. Gilang memeluk ibunya erat. Air matanya membasahi bahu sang ibu. Ibu jangan ngomong begitu, Bu. Aku masih butuh ibu. Bu Maya tersenyum, matanya perlahan tertutup. Yang kamu butuh bukan ibu, Nak. Kamu butuh kedamaian. Dan malam itu, Bu Maya pergi dalam tenang. Di tangan Gilang, ia menggenggam foto kecil Kinara, satu-satunya yang ia simpan hingga akhir hidupnya. Beberapa hari setelah pemakaman, Gilang duduk di bawah pohon besar di taman dekat rumah sakit tempat Kinara dulu dirawat. Ia memandangi gedung putih itu lama sekali. Di sana, dulu ia meninggalkan cinta, dan di tempat itulah mungkin Tuhan memulai kisah baru Kinara. Ia mengambil selembar kertas dari saku, surat yang ia tulis sendiri. Isinya sederhana. Kinara, aku tidak berharap kamu membacanya, tapi aku ingin kamu tahu, aku akhirnya mengerti. Kamu tidak kehilangan aku, akulah yang kehilangan diriku sendiri saat meninggalkanmu. Maaf, karena aku baru sadar setelah semuanya terlambat. Ia melipat surat itu, meletakkannya di bawah pot bunga di depan rumah sakit itu, lalu beranjak pergi. Langkahnya pelan, tapi untuk pertama kalinya ia merasa ringan. Seolah beban bertahun-tahun yang menempel di hatinya mulai lepas perlahan. Di tempat lain, Kinara sedang menghadiri acara amal yang ia dirikan. Ia tampak bahagia, dikelilingi anak-anak yatim yang tertawa riang. Senyumnya tulus, matanya teduh. Salah satu asistennya datang membawa sepucuk surat yang ditemukan petugas kebersihan di depan rumah sakit. Nama pengirimnya Gilang Wicaksono. Kinara membaca surat itu dalam diam. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia berbisik pelan, akhirnya kamu mengerti, Gilang. Dan aku juga mengerti bahwa setiap luka punya waktunya untuk sembuh. Ia menatap langit senja yang berwarna jingga, cahaya keemasan itu jatuh lembut di wajahnya. Dalam hati, ia tahu ini bukan lagi cerita tentang dendam atau kehilangan. Setahun sudah berlalu sejak semua badai itu reda. Waktu berjalan pelan, tapi penuh penyembuhan. Kini, Kinara bukan lagi sosok wanita rapuh yang terbaring di ranjang rumah sakit. Ia telah berubah menjadi sosok yang kuat, lembut, dan berwibawa. Luka yang dulu hampir menghancurkan hidupnya kini justru menjadi sumber cahaya yang menerangi banyak orang. Pagi itu, Kinara berdiri di depan cermin di ruang ganti sebuah aula besar. Ia mengenakan gaun putih sederhana, dipadukan dengan hijab abu muda dan bros emas kecil di sisi kepala. Di dada kirinya tersemat tanda penghargaan bertuliskan Inspirasi Perempuan Indonesia tahun ini. Hari itu, ia akan memberikan pidato di depan ribuan orang, pengusaha, pejabat, mahasiswa, dan para wanita yang datang untuk belajar darinya. Tapi sebelum naik ke panggung, Kinara memejamkan mata. Ia menarik napas dalam-dalam. Dalam benaknya, wajah Gilang dan mendiang Bu Maya sempat melintas, seperti bayangan masa lalu yang sudah tak lagi menyakitkan. Kini, semuanya sudah ia maafkan, semua luka telah ia kubur di tempat yang benar, di hati yang sudah berdamai dengan takdir. Lampu panggung menyala terang, tepuk tangan menggema saat nama Kinara Prameswari disebut oleh pembawa acara. Ia melangkah naik ke podium, langkahnya anggun, pandangannya tenang. Sorot mata ribuan orang tertuju padanya. Namun Kinara tak tampak gugup sedikit pun. Ia tahu hari ini bukan tentang membanggakan diri, melainkan tentang membagikan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahun lalu, saya hanyalah seorang istri yang ditinggalkan dalam keadaan sakit,
Saya pernah kehilangan segalanya, cinta, rumah, harga diri, bahkan kepercayaan pada diri sendiri. Tapi di titik paling gelap itulah saya menemukan cahaya. Suara Kinara lembut, tapi menggema di seluruh ruangan. Ia menatap ke arah para wanita di barisan depan, beberapa dari mereka tampak menahan tangis. Saya belajar bahwa kehancuran bukan akhir, tapi awal dari pembentukan. Tuhan seringkali menghancurkan kita bukan karena Ia benci, tapi karena Ia ingin membangun versi terbaik dari diri kita. Versi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih berharga. Ruangan hening. Bahkan napas pun terdengar. Semua orang menyimak setiap kata dari wanita yang dulu dianggap lemah. Tapi kini berbicara seperti ratu yang lahir dari penderitaan. Kinara tersenyum lalu melanjutkan, "Saya tahu banyak di antara Anda yang datang dengan hati yang luka. Mungkin karena kehilangan, pengkhianatan, atau rasa tidak dihargai. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah salah menempatkan luka. Ia menulis sakit kita sebagai surat cinta agar kita tahu bagaimana cara kembali kepadanya." Setelah pidatonya selesai, seluruh ruangan berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Beberapa wanita menghampirinya untuk memeluk, menangis, dan berterima kasih. Mereka mengatakan bahwa kisah hidup Kinara membuat mereka berani melanjutkan hidup. Dan di tengah semua itu, Kinara hanya tersenyum. Senyum yang penuh kedamaian. Sore hari setelah acara selesai, Kinara duduk sendirian di taman belakang gedung. Angin sore berembus lembut, dedaunan berguguran pelan. Ia menatap langit jingga dan berbisik, "Dulu aku berpikir menjadi istri yang sempurna adalah mahkota tertinggi seorang wanita, tapi ternyata mahkota sejati itu bukan di kepala, melainkan di hati. Ketika kita bisa memaafkan, berdiri lagi, dan tetap lembut meski dunia pernah menghancurkan kita." Ia tersenyum, menatap telapak tangannya sendiri. Tangan yang dulu gemetar karena sakit, kini kokoh memegang pena yang menulis masa depan. Tangan yang dulu hanya tahu menahan air mata, kini menjadi tangan yang memberi bantuan, menghapus duka orang lain. Malam mulai turun. Dari kejauhan, gedung-gedung kota tampak berkilau. Kinara melangkah ke mobilnya, namun sebelum masuk, ia menatap ke langit sekali lagi. Di sana, bintang-bintang bermunculan satu persatu, seolah memberi salam pada perjalanan panjangnya. "Terima kasih Tuhan," bisiknya pelan. "Karena dari kehilangan, Engkau ajarkan arti memiliki, dari penghinaan, Engkau tumbuhkan kehormatan, dan dari luka, Engkau anugerahkan mahkota." Ia menatap refleksi dirinya di kaca mobil. Di sana, bukan lagi terlihat wanita yang menangis karena dikhianati, tapi sosok perempuan yang berdiri tegar, seorang ratu tanpa singgasana, tapi dengan martabat yang tak tergoyahkan. Di akhir malam, Kinara menulis catatan terakhir di jurnal pribadinya. "Aku pernah dicintai tanpa dihargai, lalu dibenci tanpa alasan. Tapi kini aku tahu, cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang, melainkan tentang menjadi seseorang yang utuh meski sendirian. Aku tidak lagi mencari pembalasan karena Tuhan sudah memberiku keadilan yang paling indah, ketenangan." Ia menutup jurnal itu perlahan, meniup lilin di meja, dan tersenyum kecil sebelum tidur. Malam itu terasa damai, seperti pelukan langit yang hangat. Dan di luar sana, dunia berputar seperti biasa, tapi bagi Kinara, semuanya telah selesai dengan sempurna.